Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini saya memberi judul Jadikan Yesus sebagai Tuhan. Saya baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Puji Tuhan. Kalau kita membaca bagian dari ayat ini sepertinya ada yang janggal, yaitu kalimat yang mengatakan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Seolah-olah Tuhan itu makhluk buatan atau makhluk ciptaan, seperti mungkin pemahaman-pemahaman yang lain bahwa malaikat diciptakan dari ini, setan diciptakan dari ini, manusia diciptakan dari ini. Tetapi kalimat Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, seolah-olah Yesus sebuah benda atau sebuah makhluk ciptaan. Tentu ini menjadi kesalahpahaman. Iman Kristen tidak mempercayai bahwa Allah itu diciptakan atau dibuat. Bahkan Allah tidak bisa, maaf dalam tanda kutip, Allah tidak mungkin menjadikan sesuatu yang bukan Allah menjadi Allah. Kita percaya bahwa Yesus sejak dari semula, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Allah yang maha kuasa dengan kemahakuasaannya dan dengan kehendaknya pribadi, Dia telah menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Dan di dalam keadaan wujud manusia inilah Allah yang maha kuasa ini bisa mengalami kematian, bisa juga mengalami penderitaan-penderitaan atau kondisi-kondisi yang dialami oleh manusia pada umumnya. Mesias atau juru selamat yang dipahami oleh orang Yahudi, orang Israel, yaitu mereka yang datang dari Allah, yang dilahirkan dari seorang perawan, yang dilahirkan di sebuah kota Bethlehem. Ini kita bisa melihat nubuatannya ada di dalam kitab Nabi Yesaya. Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Mesias, juru selamat, itu juga kita bisa temukan di dalam kitab-kitab Nabi Yesaya. Tetapi tentang kebangkitan, tentang kemuliaan yang dialami oleh Mesias, kita juga bisa temukan di dalam kitab-kitab Mazmur atau tulisan-tulisan Daud. Di dalam ayat 27 dan ayat 31, Raja Daud mengungkapkan atau menyatakan bahwa Mesias yang menderita itu bisa bangkit atau mengalami kebangkitan kemuliaan. Dan Rasul Petrus di dalam khotbahnya yang pertama di hadapan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dan penduduk Yerusalem. Bahkan pada waktu itu banyak orang-orang yang datang dari berbagai bangsa berkumpul di Yerusalem. Karena pada itu memang sedang merayakan hari Pentakosta. Dan orang-orang yang datang ke Yerusalem maupun orang-orang Israel yang tinggal di Yerusalem waktu itu, mereka tadinya belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yesus belum diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka belum bisa melihat kemuliaan yang utuh dari Juru Selamat yang mereka nanti-nantikan selama itu. Tetapi melalui kematian dan kebangkitannya, justru itulah Allah menyatakan bahwa ini adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Kristus. Orang-orang yang tadinya masih tertutup hatinya melihat Yesus sebagai Tuhan. Keterbatasannya memahami keilahian Yesus karena memang hatinya belum dijamah Roh Kudus dan hatinya belum diterangi oleh kebenaran firman Allah. Makanya hati orang Yahudi, orang Israel, bangsa-bangsa yang datang ke Yerusalem, mereka belum mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi ketika Allah menjamah hati bangsa-bangsa,
menjamah hati orang-orang yang ada di Yerusalem. Hati mereka menjadi terbuka, hati mereka lembut, sehingga dia bisa mempercayai bahwa Yesus Allah Tuhan. Itulah arti Allah menjadikan Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus yang tadinya tidak menjadi Tuhan karena hati kita tertutup. Tetapi ketika Allah membuka hati kita, sehingga Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Seperti mungkin pengalaman dari Bapak Ibu Saudara, pengalaman saya juga, yang dahulu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi ketika Allah menjamah hati seseorang, maka orang itu bisa melihat, orang itu bisa mempercayai, orang itu bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Demikian juga dengan pengalaman orang-orang yang banyak sekali, seringkali kita melihat mereka menolak keilahian Yesus. Tetapi ketika Allah menjamah hati orang itu, Allah sedang membuat Yesus yang tadinya bukan Tuhan bagi orang itu, sekarang menjadi Tuhan. Karena Allah bekerja menjamah hati orang tersebut. Kiranya ketika kita sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan, pegang iman, keyakinan kita. Karena dia Tuhan, tapi juga dia Mesias. Dia yang menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa serta pelanggaran hidup kita. Dan ketika kita tak pegang iman kita, percaya kita bahwa dia adalah Tuhan, dia Juru Selamat, maka jaminan kehidupan kekal, jaminan keselamatan itu menjadi milik kita bersama, milik kita semua. Buat orang lain, Yesus memang bukan Tuhan. Tetapi buat hati orang yang sudah disentuh dan dijamah, diterangi oleh kebenaran, Yesus menjadi Tuhan bagi kita. Yesus tidak diciptakan, Yesus tidak dibuat. Tetapi Yesus memang dari sejak semula sudah Tuhan. Dan ingin menjadi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukan sampai hari ini saja, bukan hanya beberapa saat, beberapa waktu saja. Tetapi Yesus ingin menjadi Tuhan bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saya bersyukur Engkau baik-baik kami. Karena Engkau sudah menerangi hati kami, pikiran kami, menjamah hati kami, melembutkan hati kami. Sehingga hati kami yang tadinya tertutup untuk kebenaran firman Tuhan, tertutup akan kehadiran Yesus dalam hidup kami. Sekarang kami boleh melihat, mengenal bahwa Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri, pribadi Tuhan itu sendiri yang telah turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia dan rela mati menebus dosa-dosa kami, tapi bangkit untuk menyediakan tempat bagi kami, menjadikan keselamatan hidup yang kekal. Biarlah iman yang kami percayai, kami miliki hari ini, kami pegang, kami rawat sampai selama-lamanya. Kami jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi hari kami berdoa buat umat-umat Tuhan. Tolong kuatkan Tuhan Engkau yang rawat hati kami Tuhan. Jaga hati kami supaya kami tetap teguh dalam pengharapan kami akan Engkau. Kami berdoa juga buat bangsa kami. Biar Tuhan tetap jaga keutuhan bangsa kami. Kesatuan bangsa kami Tuhan. Antar golongan, antar kelompok. Biar semua masyarakat, semua pribadi, semua golongan, kami boleh bersama-sama menjaga kesatuan bangsa kami menghadapi tantangan politik hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan. Kami serah dalam tangan Tuhan. Engkau yang bekerja untuk kebaikan bangsa kami. Kami juga berdoa, Tuhan tolong politik luar negeri Tuhan, internasional. Baik persoalan Rusia dengan Ukraina, Tuhan Engkau tolong biar bangsa Indonesia Tuhan boleh berperan aktif menjaga perdamaian. Baik juga Amerika, persaingan dagang dengan Cina, kami serah dalam tangan Tuhan. Semuanya Tuhan kerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan, terlebih buat bangsa kami, bangsa Indonesia, terlebih khusus Tuhan, utama dan lebih luas lagi. Engkau kerjakan juga buat seluruh dunia. Terima kasih Bapak, berkati juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja lokal kami. Engkau berkati dari Bapak Gembala, para diaken, para pelayan-pelayan Tuhan, para aktivis, para pengerja, staf gembala. Kami mau ada senantiasa di dalam pimpinan dan urapan-Mu Tuhan. Supaya kami bertumbuh bersama-sama mengenal Engkau
Dan di dalam kasih karunia Allah, kami menikmati mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.